Hari itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Pagi-pagi sekali, rumah sudah seperti sarang lebah. Ibu mondar-mandir, memeriksa toples kue dan taplak meja yang baru dijemur kemarin. Ayah mengganti batik, menyisir rambutnya berkali-kali meski sudah tak banyak yang tersisa di kepalanya. Aku hanya duduk diam di sudut kamar, mengenakan baju kurung pastel yang dipilih ibu. Jantungku berdegup tak menentu. Sebagian diriku masih ingin kabur, tapi entah kenapa, ada juga bagian lain yang ingin tahu siapa sebenarnya yang selama ini mereka sembunyikan. Apakah benar? Pak Haji Malik, ibu datang ke kamarku membawa sedikit bedak dan lipstik. Ia mendekat, lalu merapikan anak rambutku yang terlepas dari sanggul. Kamu cantik sekali, Bunga, katanya sambil menahan air mata. Aku ingin menjawab, tapi bibirku kaku, jadi aku hanya tersenyum. Meski hati masih seperti digulung kabut. Tak lama, suara mobil terdengar berhenti di depan rumah. Suara salam bersautan dari luar. Aku berdiri perlahan, melangkah keluar kamar, melewati ruang tengah, dan berdiri di balik pintu ukiran yang sedikit terbuka. Dari celah itu, kulihat sosok yang sangat familiar. Seorang pria tua berjubah putih berdiri di tengah ruang tamu, berbicara sopan pada ayah. Dialah Pak Haji Malik. Hatiku langsung mencelos, tapi kemudian, seseorang berdiri di belakangnya, tinggi, rapi, wajahnya teduh, tatapannya mencari-cari sesuatu di ruangan. Mataku membelalak, napasku tercekat. Itu, Ardi, anak dari Pak Haji Malik, teman diskusi waktu pengajian. Lelaki yang diam-diam sering menatapku setiap pulang dari masjid. Lelaki yang pernah meminjam bukuku dan bilang, Bunga, kamu seperti nama kamu. Selalu tumbuh meski sering diterpa angin. Aku nyaris tak percaya. Aku mundur satu langkah, berpegangan ke bingkai pintu. Semua kenangan muncul bersamaan, seperti potongan film yang diputar ulang tatapan matanya, caranya tertawa pelan, dan cara dia menghormatiku selama ini. Tapi, kenapa tidak pernah disebut? Ibu datang dan menyentuh lenganku pelan. Nak, itu, calonmu, bukan Pak Haji, tapi anaknya. Aku menatap ibu tak percaya, suaraku nyaris tak terdengar. Kenapa kalian tidak bilang dari awal? Ibu tersenyum, karena kamu terlalu cepat menolak. Kami ingin kamu belajar melihat lebih dalam. Kadang, prasangka menutup kebenaran yang indah. Lamaran berlangsung hangat. Ardi maju ke depan, memberikan seserahan sambil menatapku penuh hormat. Tak ada satupun kata romantis yang ia ucapkan hari itu. Tapi tatapannya berkata banyak, bahwa ia akan menghargai langkahku. Tidak akan memaksa hatiku, tapi bersedia bersabar menunggunya tumbuh. Dan saat ayah menanyakan pendapatku, untuk pertama kalinya aku menjawab dengan senyum yang jujur. Jika ini jalan yang dipilih Tuhan, aku bersedia. Malamnya, aku duduk di kamar sambil menulis di buku harian.